Kan kenapa orang-orang di Indonesia itu dianggap bodoh? Salah satu alasannya adalah karena orang di Indonesia itu gak pernah mau nanya. Kalau di sekolah, guru ada yang mau ditanyakan, semuanya senyap, semuanya hening. Bahkan ketika ada orang yang sebenarnya memiliki pertanyaan, dia nggak mau. Kenapa seperti itu? Karena sejak kecil dia dibiasakan untuk tidak mengambil keputusan, dan sekalinya dia dianggap mengambil keputusan, dia disebut bahwa keputusannya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku semua. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Topik kita kali ini adalah membangun kecerdasan anak. Pengantar kecerdasan anak. Kecerdasan anak merupakan aspek penting dalam perkembangan mereka. Ini memengaruhi kemampuan belajar dan keterampilan memecahkan masalah mereka. Meningkatkan kecerdasan anak dapat berkontribusi untuk kesuksesan mereka di masa depan. Peran pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam memelihara kecerdasan anak. Ini memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan kemampuan kognitif dan berpikir kritis. Pentingnya bermain. Bermain sangat penting untuk perkembangan intelektual anak. Ini menumbuhkan kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Melalui bermain, anak-anak menjelajahi dunia dan mempelajari konsep-konsep baru. Nutrisi dan kecerdasan. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk perkembangan otak anak. Diet seimbang mendukung fungsi kognitif dan memori. Menyediakan makanan bergizi berdampak positif pada kecerdasan. Merangsang kemampuan kognitif. Kegiatan menarik merangsang kemampuan kognitif anak-anak. Teka-teki, permainan, dan latihan membaca meningkatkan pemikiran kritis. Tugas yang menantang mendorong pemecahan masalah dan pertumbuhan intelektual. Gaya belajar. Memahami gaya belajar anak meningkatkan perkembangan kecerdasan. Pelajar visual, auditori, dan kinestetik membutuhkan pendekatan pengajaran yang bervariasi. Menyesuaikan dengan preferensi mereka, meningkatkan retensi dan pemahaman informasi. Mengembangkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional penting untuk pengembangan kecerdasan secara keseluruhan. Mengajarkan kesadaran diri, empati, dan pengaturan emosi sangat penting. Anak-anak cerdas secara emosional, unggul secara akademis dan sosial. Perhatian itu adalah salah satu wujud dari relasi manusia. Perhatian itu adalah salah satu wujud dari sosialisasi. Dan perhatian itu sebenarnya adalah hal yang membuat manusia menjadi manusia. Nah, yang terakhir adalah keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua merupakan kunci untuk membina kecerdasan anak. Orang tua yang mendukung, memberikan bimbingan, dan menciptakan lingkungan yang merangsang. Keterlibatan orang tua yang positif berdampak positif pada hasil pendidikan anak-anak. Nah, selanjutnya slide berikutnya, tanggung jawab reproduksi. Garis bawahi di bagian akhir ini begini Baraya, kalau Baraya ngejar-ngejar pasangan, itu Baraya nggak ada bedanya dengan hewan. Hewan juga melakukan hal yang sama. Kalau Baraya kawin, itu hewan juga melakukan hal yang sama. Kalau misalkan Baraya bereproduksi, itu juga hewan melakukan hal yang sama. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah tanggung jawab setelah terjadinya proses reproduksi itu. Tinjauan tanggung jawab reproduksi. Definisi tanggung jawab reproduksi, pentingnya tanggung jawab reproduksi, tantangan yang dihadapi dalam mempraktikkan tanggung jawab reproduksi, manfaat mempraktikkan tanggung jawab reproduksi. Metode keluarga berencana, pengenalan berbagai metode keluarga berencana, sekilas tentang kontrasepsi hormonal, diskusi tentang metode penghalang,
eksplorasi keluarga berencana alami. Konsekuensi kehamilan yang tidak direncanakan. Risiko yang terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan, dampak terhadap kesehatan fisik, konsekuensi emosional dan psikologis, implikasi sosial dan ekonomi. Pendidikan seks yang aman. Pentingnya pendidikan seks yang komprehensif, mempromosikan kesadaran akan praktik seks yang aman, mengatasi kesalahpahaman dan mitos, mendorong komunikasi terbuka. Hak reproduksi dan akses ke layanan kesehatan. Tinjauan tentang hak-hak reproduksi, hambatan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, mempromosikan layanan kesehatan untuk semua, pertimbangan hukum dan etika. Kesehatan seksual dan pencegahan IMS, memahami kesehatan seksual, infeksi menular seksual yang umum, cara mencegah IMS, pentingnya tes IMS secara teratur. Dukungan dan sumber daya kesehatan reproduksi. Jaringan dukungan yang tersedia, peran profesional kesehatan, organisasi dan sumber daya masyarakat, mempromosikan kesadaran kesehatan reproduksi. Perspektif budaya dan sosial. Menjelajahi pengaruh budaya dan sosial, tantangan yang dihadapi dalam budaya yang berbeda, mengatasi stigma dan tabu, mempromosikan inklusivitas dalam tanggung jawab reproduksi. Kesehatan reproduksi. Definisi dan pentingnya kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, masalah kesehatan reproduksi umum, pentingnya pendidikan dan kesadaran untuk menjaga kesehatan reproduksi.